Kesempatan pengajian bulanan kali ini saya ingin berbicara mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi topik kita adalah lebih dekat mengenal Rasulullah SAW. Dan alasan saya memilih topik itu sebenarnya cukup simpel saja, karena pada bulan ini menurut penanggalan Hijriyah kita berada dalam bulan apa? Bulan Maulid dan bulan Rabiul Awal. Dan hendaklah kita sebagai umat Islam itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena alasannya cukup simpel saja, apalagi untuk konteks orang-orang modern, apalagi yang mendapat paparan dunia barat, itu biasanya orang suka melakukan atau merayakan ulang tahun. Betul tidak? Merayakan baik ulang tahun dirinya sendiri atau ulang tahun keluarganya, ulang tahun teman-temannya. Zaman saya di Indonesia, hidup di desa itu nggak pernah ada ulang tahun. Saya sendiri nggak pernah ulang tahun. Tapi angkatan adik saya paling kecil 7 tahun, itu kalau nggak diulang tahun dia merengek-rengek. Alasannya karena teman-temannya pada ulang tahun, masa saya nggak ulang tahun? Gitu ya. Nah, orang-orang itu mengulang tahuni dirinya sendiri, ya dengan berbagai macam cara, dengan berhura-hura atau dengan kontemplasi, dengan meditasi, bertapa, enggak ya? Bagi-bagi makanan, sedekah dan macam-macam. Bagaimana bisa orang mengulang tahuni hal-hal semacam itu tapi tidak memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sementara Nabi Muhammad itu disebutkan di setengah yang kedua dari syarat seorang menjadi muslim, yaitu syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sendiri itu beliau juga memperingati ulang tahunnya, cuman bukan dengan cara sebagaimana lazimnya orang sekarang. Beliau memperingati ulang tahunnya dengan apa? Yang pernah saya sampaikan, dengan berpuasa. Jadi di antara alasan mengapa Nabi Muhammad suka puasa Senin dan Kamis itu karena hari Senin beliau dilahirkan pada hari Senin, dan yang hari Kamisnya karena amal-amal manusia dalam seminggu diangkat pada hari Kamis. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, saya ingin ketika amal saya diangkat, saya sedang dalam kondisi berpuasa. Tapi hari Seninnya beliau berpuasa karena pada hari itulah saya dilahirkan. Jadi memperingati ulang tahunnya itu dengan puasa. Saya pada bulan yang lalu kan menyampaikan baiknya kalau mau mengikuti sunnah Nabi, berpuasa pada hari ulang tahun Hijriyahnya. Kebetulan saya lahir Rabiul Awal, saya tahu anak saya juga lahir pada Rabiul Awal. Bapak Ibu sekalian juga coba cari nanti di aplikasi konverter gitu ya, aplikasi konverter penanggalan Hijriyah. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan kedua kenapa kita juga perlu memperingati Maulid Nabi itu adalah di zaman ini itu banyak orang itu termasuk Muslim, dia mengidolakan sosok-sosok yang menjadi figur-figur penting, influencer dalam bidang non-agama. Jadi sayangnya ini mayoritas bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan seangkatan saya, jadi saya kurang beritahu kesukaan bapak ibu apa-apa. Atau mungkin Pak Ican suka nonton tinju atau nonton apa. Tapi kalau angkatan saya suka nonton bola, kalau perempuan-perempuan angkatan saya suka nonton drama Korea atau nonton K-pop. Jadi dia tahu. Kalau yang cewek-cewek sukanya apa, BTS atau yang laki-laki ya yang K-pop juga gitu. Jadi nonton Blackpink atau kalau yang artis-artis ya Song Hye Kyo, Song Joong Ki, itu yang nama-namanya itu. Tahu zaman dulu kan pernah nonton drama Korea, zaman sekarang sudah mulai tobat saya. Itu tahu seluk beluknya sampai dia main di mana saja, dapat award apa saja, dia cerai, terus kenapa alasan cerainya, sekarang pasangan barunya siapa, tahu semua. Kalau yang angkatan saya itu yang
suka bola, dia tahu rivalitas antara Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi. Dia klubnya di mana saja, di MU, terus Real Madrid, terus MU lagi, Juventus dulu ya. Sekarang di Arab Saudi, di Al Nassr itu. Tahu seluk beluknya, ya. Oh, timnas. Timnas Portugal. Tahu seluk beluknya, dia badannya fit sekali, bahkan di usia 36 itu badannya nggak ada lemaknya, otot semua. Detail tahu itu sampai mungkin ukuran celana dalamnya. saking tahu detailnya. Oh, ya itu karena kan Cristiano Ronaldo itu dia menjadi figur dengan follower Instagram terbanyak, itu Cristiano Ronaldo. Dan dia bisnisnya banyak, ada selain tentu saja sebagai pemain sepak bola, bisnis perhotelan dan bisnis jualan celana dalam. ada itu celana dalam merek CR7. Kok saya tahu gitu ya? Maksud saya, ini poinnya kan saya ya, menjelaskan saya diri sendiri kan tidak mungkin saya menjelaskan yang lain. Nah, banyak orang itu tahu detail mengenai idol-idolnya. Dan idol itu kan dalam bahasa Inggris artinya apa? Berhala. Memberhalakan idol-idolnya, tahu detailnya, tapi ironisnya kadang ada tidak begitu tahu tentang Nabi Yuna Muhammad SAW. Karena itulah perlu sekali ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita tahu, lebih kenal, lebih dekat dengan kehidupan Nabi Yuna Muhammad. Nah, bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi? Ya, cara yang paling sederhana tentu saja dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu redaksi yang paling ringan. Sabda Nabi mengatakan akthirus sholata alayya fa inna sholataka ma'rudatun alayya. Perbanyaklah sholawat karena sholawat kalian itu akan disampaikan kepadaku, tidak mungkin tertolak. Dan yang kedua, sholawat itu antara lain di antara doa-doa yang bisa kita dendangkan bersama. Jadi kalau saya boleh menyampaikan pandangan mengenai hukum musik, kan kadang-kadang ada sebagian pendapat yang menyatakan musik itu haram, ya kan? Ada juga yang serba membolehkan. Kalau mau ditarik jalan tengahnya yang berpahala, bermanfaat bukan hanya dunia tapi juga di akhirat adalah dengan sholawat. Nah, musik itu tidak bisa, susah kalau mau mengharamkan, karena musik itu apa? Musik itu definisinya itu adalah suara yang berirama, betul tidak? Musik itu definisinya suara yang berirama. Setiap dia berirama maka dia memiliki musik. Kalau orang mengharamkan musik secara total, ya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad, kurang begitu enak. Tapi kalau diganti, nah itu berarti itu sallallahu ala Muhammad, itu kan enak, sholawat Jibril namanya itu. Atau kalau yang di Indonesia itu ada macamnya, ada sholawat apa, Nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Di antara hal yang saya rindukan dari Indonesia, ya Amerika banyak sekali hal baiknya. Birokrasinya lebih efisien, orang-orangnya juga ramah-ramah, apalagi menjaga privasi, tidak dikit-dikit langsung tanya sudah nikah atau belum, sudah punya anak atau belum. Orang Indonesia kalau tanya langsung tanya macam-macam. Gajinya berapa dan semacamnya. Di sini orang lebih menjaga jarak privasi. Cuman di sini jarang dengar orang sholawatan di musola atau di masjid. Ya. Di YouTube. Nah, sholawatan begitu tuh yang bikin atmosfernya itu jadi lebih sakral. Jadi sholawat nariyah atau sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Itu macamnya ada banyak banget. Jadi kalau mau, terutama yang youtuber itu kan belakangan orang-orang mulai ribut dengan copyright. Sebenarnya ada yang tidak perlu bingung dengan copyright dan bermanfaat dunia akhirat, yaitu apa? Mengcover sholawat. Mengcover sholawat daripada mengcover lagu-lagu yang kadang-kadang tren, yang kadang-kadang itu liriknya kurang sesuai. Saya bukan berarti saya mengharamkan musik sama sekali. Lagu cinta tanah air oke. Lagu yang mengajarkan setia pada pasangan oke. Ya. Hanya satu pintaku
untukmu dan dirimu. Baik-baik sayang ada aku untukmu, kan bagus itu. Baik-baik sayang ada aku untukmu. Tapi kalau lagunya kekasih gelap, keong racun, jaran goyang, nah itu kurang begitu cocok. Apalagi lagu-lagu yang ngajari orang untuk selingkuh gitu ya, itu banyak sekali. Orang kalau punya anak terus dia gendong, nyanyikan apa? Selawatan. Masa bila ingin melihat ikan di dalam kolam, kan nggak cocok sekali. Nanti anaknya suka renang gitu nanti. Ya. Nah, solawatan itulah di antara jenis ibadah yang bisa kita pakai dengan bersenandung dengan menyanyikannya. Nah, selain solawatan tentu saja adalah dengan banyak mempelajari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, literatur mengenai bagaimana kita bisa mempelajari kehidupan Nabi itu saya ingin memperkenalkan ada dua jenis. Satu literatur yang biasanya kita sebut sebagai sirah nabawiyah. Yang kedua literatur yang sering juga kita sebut sebagai Syama'il Muhammadiyah. Apa bedanya? Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi, biografi besar Nabi, itu adalah literatur yang menjelaskan tentang periode-periode dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan Nabi. Jadi misalnya Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, kemudian beliau itu ketika lahir beliau yatim piatu, usia 4 disusukan Halimah As-Sa'diyah, betul. Terus kemudian usia 6 ditinggal wafat ibunya, usia 8 ditinggal wafat kakeknya, kemudian bersama pamannya, usia 15 ikut perang Fijar, 25 menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, usia 30-an itu mendamaikan suku-suku di Mekah, kemudian meletakkan Hajar Aswad, usia 40 mulai dapat wahyu. Terus gitu, 3 tahun pertama dakwahnya dakwah rahasia ke keluarganya, selanjutnya dakwah publik, Isra Mi'raj, hijrah, perang Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab, Fathu Makkah hingga wafat di Madinah usia 63. Itu periode besar-besar begitu, itu yang biasanya ada di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang disebut dengan Sirah Nabawiyah. Saya menganjurkan hendaknya Bapak Ibu sekalian punya minimal 1 buku tentang Sirah Nabawiyah. Yang terkenal itu Ar-Rahiqul Maktum, The Sealed Nectar, karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tentu saja ada banyak versi yang lainnya. Ada versi Martin Lings, The Life of Muhammad, itu ditulis oleh Convert dan bahasa Inggrisnya sangat sastrawi karena Martin Lings dulu ahli sastra Inggris. Nah, tapi periode-periode besar yang sirah itu sudah sering diceritakan oleh atau sudah sering dibahas oleh begitu banyak dai. Kalau Bapak Ibu malas baca buku, salah satu alternatifnya itu adalah mendengarkan di YouTube. Itu ada Syekh Yasir Qadhi, tahu ya? Syekh Yasir Qadhi itu di antara dai terkenal di Amerika, tinggalnya di Texas. Itu beliau punya di channel YouTube-nya kanal YouTube, isinya ada lebih dari 100 episode mengenai detail biography of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasir Qadhi. Itu kalau itu yang sifatnya sirah ya. Nah, ada versi yang lainnya yang lebih dekat, close up dengan kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad, itu yang disebut sebagai Syama'il Muhammadiyah, atau kehidupan detail Nabi sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada tren zaman dulu, kalau zaman sekarang itu namanya di YouTube biasanya orang bikin vlog, dia bikin judul A Day in the Life of Ustadz Iqbal misalnya, A Day in the Life of Ustadz Maulana misalnya begitu. Nah, itu kurang lebih Syama'il itu adalah A Day in the Life of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi close up, zoom in dari detail-detail kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad. Kalau Bapak Ibu ingin baca yang serius, literaturnya yang serius, cuman saya tidak minta untuk bacanya hari ini tentu saja, itu bisa dicari di sunnah.com. Itu nanti ada di kitab hadis nomor 3 dari bawah, ada kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Itu yang berbahasa Arab.
Kalau yang berbahasa Inggris dan tipis, tidak tebal, saya merekomendasikan bukunya Imam Umar Sulaiman ini, Meeting Muhammad. This is written in the genre of Shama'il, meaning that it details the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam through what he did during his life, from waking up until getting to bed in the night. Itu detailnya ada di kitab, ada di bukunya Imam Umar Sulaiman ini, bisa juga dibeli. Tapi ini saya pinjam di perpustakaan ESU saja. Nah, saya pada hari ini ingin memilah beberapa poin-poin cukup penting dari Syama'il Muhammadiyah itu. Jadi Syama'il itu isinya misalnya Nabi Muhammad itu perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kulitnya tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, tidak terlalu putih sekali. Jadi zaman Arab dulu yang disebut putih itu bukan mengacu kepada kulit putih Western people, but what they refer to by Arabs in the 7th century as white people were the Caucasians. Well, the Europeans were called reddish for them, for the Arabs in the 7th century. So Prophet Muhammad was not that light, was not that dark in terms of skin color. He is of moderate medium stature, height. Terus rambutnya itu kadang nyentuh telinga, kadang sampai sebahu. Ya, kadang-kadang dulu, makanya anak-anak di pesantren dulu itu kadang-kadang gondrong. Dan di era Orde Baru itu kan banyak yang suka diminta rambutnya cukur pendek, karena kalau rambutnya gondrong zaman Pak Soeharto dulu itulah identik dengan ya orang nakal, preman atau semacamnya. Padahal itu sunnah Nabi. Padahal kali itu sunnah Nabi. Tapi saya sudah mengajukan kemudian anak-anak kecil sekarang pada gondrong terus sunnah Nabi atau enggak. Nah, ada beberapa tahapan mengenai mengikuti sunnah Nabi, karena kadang-kadang some forms of sunnah cannot be or should not be, or perhaps we may not be following them literally, but we may follow them in spirits. Contoh misalnya yang paling sederhana ya siwak. Nabi suka bersiwak, bangun tidur siwak, habis makan siwak, mau sholat siwak, mau tidur lagi siwakan. Zaman sekarang ya orang boleh saja mengikutnya secara literal, but spiritnya apa? Menjaga bau mulut atau menjaga kebersihan mulut itu, kebersihan gigi. Maksudnya begitu. Contoh yang lain misalnya Nabi Muhammad suka pakai jubah. Di iklim yang tropis di Indonesia pakai jubah agak kepanasan, kurang begitu cocok juga. Contoh yang lain misalnya yang sering kita lihat misalnya orang harus memakai celana di atas mata kaki. Saya tidak menyalahkan kalau memang begitu sunnah Nabi begitu, karena literal memang hadisnya begitu. Tapi itu juga bisa diikuti secara spirit. Apa spiritnya? Bahwa Nabi tidak ingin mengikuti tradisi orang-orang kaya, orang-orang elit yang biasanya memanjangkan celana di bawah mata kaki. Jadi spiritnya itu apa? Spirit itu sederhana. Contoh yang lainnya misalnya Nabi Muhammad itu kalau makan beliau tidak suka bersandar. Tidak suka bersandar begini, apalagi sampai begini. Itu kan kayak apa? Orang yang kalau di Indonesia di desa-desa kuli bangunan itu makanya begini, maaf ya. Makanya begini. Atau dia nyangkul di sawah, panasnya dia di gubuk, istrinya ngantar bawa renteng isinya nasi yang pulen banget begitu, sayurnya sayur kangkung, sambelnya, terus dimakan puas keringetan, minum air blogok enak sekali, wah gitu. Nah, Nabi Muhammad itu ketika makan beliau tidak suka bersandar. Cuman beliau kalau makan itu biasanya begini, mohon maaf ya, saya nyontohkan aja. Itu agak jongkok begini, kemudian makan dengan 3 jari. Nah itu kan tidak bisa serta-merta kita ikuti dalam tradisi, terutama kalau di Indonesia, di Jawa, ya enggak? Di Jawa, terus di kumpulan para sesepuh begitu, makannya pakai begini. Itu dianggap kurang begitu apa? Ya orang Jawa sukanya bersila, sila kan? Soalnya makanya itulah nama dasar negaranya Pancasila, karena suka bersila, nggak nyambung-nyambungkan aja. Nah itu diantara contoh-contoh sunnah Nabi yang semestinya tidak kita tiru, atau boleh kalau mau meniru secara literal, saya tidak menyalahkan.
Cuman masing-masing tempat, masing-masing waktu memiliki konteksnya, memiliki tradisinya yang berbeda-beda. Nah, di antara hal-hal poin-poin mungkin 3 atau 4 saja dari yang dibicarakan dalam Syama'il Muhammadiyah itu adalah Nabi Muhammad itu orang yang suka jalan kaki, dan ketika beliau jalan kaki itu agak menunduk, jalannya cepat. Kadang-kadang para sahabat itu menceritakan suka ketinggalan jalannya Nabi, dan ketika beliau berjalan itu seolah-olah seperti menuruni bukit. Pernah dengar mungkin? Nah, kalau baca Maulid Barzanji, Maulid Dibai itu di bagian belakang itu cerita mengenai detail-detail begitu. Nabi Muhammad itu beliau kalau di rumah menjahit pakaiannya sendiri, menjahit sandalnya sendiri, bersih rumah sendiri, dan kalau jalan itu lumayan cepat seperti seolah-olah menuruni bukit. Nah, ini saya tekankan perlu karena terutama untuk orang Indonesia, dan lebih lagi untuk orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang malas jalan kaki. Kalau Bapak Ibu belum lama ini pernah ada publikasi penelitian dari Stanford University, the laziest countries to walk. The laziest countries to walk. The study was done by researchers at Stanford University, published in a journal article in Nature, which is a top-tier journal article, and it says that the top 3 of the laziest countries to walk, the laziest people in countries to walk, are majority Muslim countries. Number 1, Indonesia. Number 2, Saudi Arabia. Number 3, Malaysia. Nomor 3, Malaysia. Itu negara-negara yang paling malas jalan. Ironisnya itu adalah negara yang mayoritas Muslim. Ya, dan itu beda jauh, ketinggalan jauh dengan negara tetangganya yang lebih kecil, Singapura ya Pak Jamari. Singapura, Hong Kong, Jepang termasuk negara-negara yang paling aktif jalan kaki karena infrastrukturnya bagus. Kalau ke Singapura itu orang-orang rata-rata pakai MRT, jalan dari rumah ke MRT kan jauh sekali, jalan kaki, mobil jarang sekali. Nah, di Indonesia itu tidak ramah pedestrian, jalan kaki di pinggir jalan, apalagi kalau di Jakarta tambah polusi. Nah, mau jalan kaki susah. Nah, itu rata-rata median internasional dan yang direkomendasikan WHO itu jalan kaki 5.000 langkah per hari, 5,000 steps a day. That was the one that was recommended by WHO. But Indonesians, the laziest people to walk, only walk on average 3,700 steps a day, so below international average. Itu the one that is recommended by CDC, US CDC, the Center for Disease Control and Prevention, is 10,000 steps a day actually. Kalau mau sehat aktif 10.000 langkah sehari. Itu baik untuk jantung kan kardio, makanya olahraga jalan kaki itu kardio. Juga mengurangi obesitas. Nah, itu diantaranya bisa kita memperbanyak jalan kaki, mulai mengikuti sunnah Nabi untuk memperbanyak jalan kaki. Nabi Muhammad itu suka jalan kaki ketika beliau masa-masa usia beliau 40 tahun jalan kaki dari Mekah ke Jabal Nur Gua Hira itu 2 jam atau 2 jam lebih sedikit jalan kaki. Saya tahu dari mana karena persiapan tadi sebelum sini saya cek di Google Maps. Itu sekitar 2 jam perjalanan. Kalau dikonversi dalam bentuk langkah itu 10.000 langkah, 10,000 steps per day, sama dengan rekomendasi dari CDC Amerika. Itu jalan kaki yang sehat. Nah, di Indonesia itu mau beli pulsa ke counter naik motor, mau jajan bakso naik motor, arisan sama ibu-ibu naik motor lagi. Di pinggir jalan itu kan nggak bisa menghirup udara dengan segar. Nah, itu ironisnya di antara negara yang laziest people to walk itu adalah Muslim majority countries. Yang kedua, mengenai pola makan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu agak berbeda dengan standar modern diet yang biasanya merekomendasikan orang kalau makan itu 3 kali sehari, betul tidak? Jadi ada sarapan, ada breakfast, lunch, and dinner. Tetapi Nabi Muhammad itu beliau pertama kalau makan tidak terlalu banyak,
2 kali sehari bahkan. Dan tidak terlalu banyak. Kadang-kadang di antara yang beliau sampaikan dalam hadis, sebaiknya seseorang biar sehat kalau mau makan dibagi sepertiga. Dalam kultur-kultur yang lainnya itu kurang lebih sama juga. Belum lama ini saya nonton film dokumenter di Netflix, judulnya Life, documentary film in Netflix. The title is Life 100. It explores the life of centenarians, people who age 100 or more than that, across the world in what is called the blue zones. So there are several blue zones in this world in which people who live there, they live until 100. Dan salah satu blue zones itu ada di Okinawa, Jepang. Jepang itu kan termasuk di antara negara dengan life expectancy yang tinggi. Amerika itu sekitar 70 sekian, Indonesia masih 60-an sekian, 68, 69 life expectancy-nya. Di Jepang itu 80-an usianya. Dan salah satu yang mendekati yang daerah blue zone itu Okinawa, Jepang. Di film dokumenter itu, Pak Rizky pernah di Jepang ya, kalau saya dulu tolong dikoreksi Pak Rizky. Nah, di sana dikatakan apa tips-tips biar umur panjang? Apa tips-tips biar umur panjang? Ada 2, secara mental dan secara fisik, secara rohani dan secara jasmani. Secara rohani, perbanyak ketawa dan jangan suka marah. Kalau mau usia panjang, banyak ketawa dan jangan suka marah. Itu kan sesuai dengan sabda Nabi ya, atau sesuai dengan perilaku Nabi. Nabi Muhammad itu basam beliau orangnya, banyak senyum dan tidak suka marah. Di antara yang hadis yang sering dinukil adalah la tahdhab, jangan suka marah. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi mestinya tidak suka marah-marah. Kalau ada orang dia ceramah, mari kita mengikuti sunnah Nabi, tapi dengan cara marah-marah, itu kurang cocok dengan sunnah Nabi yang tidak suka marah. Nah yang kedua ada prinsip dalam bahasa Jepang harahabuchi. Betul nggak Pak Rizky? Kalau saya keliru, saya pakai bahasa Jepang ini. Harahabuchi itu saya dengarnya di dokumenter. Maksudnya apa? Makan maksimal 80% kenyang. Itu prinsip makan agar usia panjang. Harahabuchi. Indonesia susah. Makan 80% kenyang itu diambil dari ajaran Confucius dan Buddha yang menyebar di Jepang, Cina dan semacamnya. Dan itulah mengapa di Jepang itu angka obesitasnya rendah dan life expectancy is so high. So the women in that documentary film say that we have this principle of harahabuchi, which means we eat at maximum until 8% full. So the main problem of modern people, and this also applies in the West too, is that while in the past people tend to undereat, underconsumption, lack of nutrition, but now the problem is overconsumption, overeating, right? Apalagi dan Amerika itu termasuk negara yang the level of obesity in the US is so high. Again, now if you look at the surveys on the internet about the most obese countries in the world, now you have islands, you have countries in the Pacific Ocean. I mean, these are countries that are barely known, but among the famous countries, again, we have majority Muslim countries: Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates as the most obese countries among high median income, but among high income, among the developed countries, number 1 is the US. Number 1 is the US. Ya, karena ada fast food, ada junk food, makanya French fries sodiumnya tinggi, itu bikin hipertensi, terus bikin orang jadi obese. Nah, 5 penyakit paling banyak membunuh orang Indonesia itu apa? 1 stroke, 2 jantung, 3 hipertensi, 4 diabetes, 5 kanker paru-paru. Kalau kanker paru-paru cukup jelas karena banyak orang Indonesia merokok. Dan kalau rokok itu kan ada smoking kills you, cigarette kills you, merokok. Tapi gula sama sodium, there is no glucose kills you, there is no label sodium kills you. Well, we need glucose and sodium but in moderate amount.
But once you exceed the level, wah itu banyak sekali. Ini kalau saya keliru, ada yang belajar ilmu nutrisi atau kesehatan, Mbak Kiki kan di kesehatan. Kalau saya keliru di kurasi, tapi itu diantara pembunuh begitu banyak orang Indonesia. Orang Indonesia kan kalau di sini French fries, ya di Indonesia gorengan pinggir jalan itu, yang minyaknya sampai dipakai berkali-kali sampai hitam itu, di pinggir jalan kena asap kendaraan bermotor. Itu sodium lemak transnya, lemak jahatnya tinggi sekali. Kalau sudah lemak, nanti pembuluh nadinya itu tersumbat, tiba-tiba penyakit jantung. Dan penyakit jantung nggak ada gejalanya yang kelihatan, nggak kayak kalau obesitas atau diabetes itu kan kelihatan. Penyakit jantung tiba-tiba langsung geledak gitu saja. Ada orang-orang zaman dulu 40 itu baru kena penyakit kronis itu. Zaman sekarang makin muda usianya. Ya selain makan gorengan juga mungkin karena makan mie instan Indomie itu ya. Indomie itu sodiumnya tinggi. Iya, sodiumnya tinggi. Ya itu yang enak-enak itu kenapa yang nggak sehat ya? Moderate amount is okay, tapi yang saya mau tekankan itu adalah diet ala Nabi. Nah, diet ala Nabi ini yang biasanya kalau di Indonesia yang paling banyak mengampanyekan itu malah kelompok-kelompok Salafi itu, yang rajin mengampanyekan diet ala Nabi. Banyak makan kurma mengandung glukos tapi juga mengandung fiber tinggi sekali. Dalam riwayat dalam Syama'il itu Nabi Muhammad biasa itu 2 bulan tidak ada dapur mengepul dalam rumah beliau, dan 2 bulan hanya makan aswadain saja, kurma dan air putih. Beliau jarang sekali makan daging, kecuali beliau makan daging hanya kalau diundang atau dikasih. Makanya dalam At-Tibbun Nabawi atau diet Nabi, biasanya Nabi dideskripsikan sebagai orang yang semi vegetarian, karena mayoritas yang dimakan itu plant based diet. He rarely ate meats. He only ate meats when he was invited or he was given meats. Sering puasa. Kadang-kadang kan Nabi datang ke rumah Aisyah, hari ini ada makanan atau tidak? Kalau tidak ada saya puasa, kalau ada saya makan. Fasting. Nah, fasting itu pada bulan lalu saya menyampaikan mengenai intermittent fasting ya. Itu kan tren yang belakangan mulai juga merebak di dunia barat untuk menanggulangi obesitas. Fasting itu. Intermittent fasting itu kalau Bapak Ibu yang tidak tahu, jadi ada jendela makannya, ada jendela puasa. Jadi misalnya orang habis jam 7 malam itu dia berhenti makan, baru makan lagi, nanti makan siang pukul 11 atau 12, jadi 16 jam puasa. Kemudian dia hanya makan di jendela makan antara jam 12 sampai jam 7 malam. Itu intermittent fasting yang lagi ngetren di dunia barat. Bedanya kalau sama yang puasa Ramadan, intermittent fasting boleh minum air. Nah, itu mulai ngetren karena dipicu antara lain oleh penemuan dari seorang dokter dalam bidang biologi di Jepang namanya Yoshinori Ohsumi. Beliau menemukan yang disebut sebagai autophagy. Autophagy itu adalah mekanisme ketika tubuh sel-sel yang hidup akan memakan sel-sel yang mati dan rusak, termasuk sel-sel yang berpotensi kanker. So autophagy is the mechanism within the body in which your cells will eat the dead cells, the broken cells, and the cells that would potentially lead to cancer. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya puasa itu, fasting is in other words a process of detoxification. Detoksifikasi, betul tidak? Karena itu mengeluarkan racun dalam tubuh, menghilangkan sel-sel yang rusak, memperbaiki saluran pencernaan dan seterusnya. Nah, orang barat itu baru belakangan mulai mengikuti tren fasting itu, sementara dalam ajaran-ajaran tradisional bukan hanya di Islam tapi juga di agama-agama yang lainnya itu menganjurkan untuk puasa, untuk mengistirahatkan organ pencernaan, untuk detoksifikasi. Gitu. Itu kedua. Ketiga, saya ngomong terlalu lama jadi yang terakhir. Yang ketiga di antara hal-hal dalam Syama'il yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah mengenai
upaya kita agar kita lebih mindful dengan aktivitas sehari-hari. Mindfulness is also another trend globally. Why? Because people today are easily distracted, especially in the age of social media, in the age of smartphone. People got easily distracted, and they have shrinking attention span. People in the past would listen to lectures and sermons for hours, right? But now you watch YouTube videos, and 5 minutes you're already bored. So shrinking attention span. Karena itulah, therefore companies would train their employees to exercise or to train themselves about mindfulness, to be mindful of our daily activities. Ya, distraksi itu. Jadi kalau orang berbicara, terus lawan bicaranya mulai pegang HP, that is a sign. That is a sign that what you're talking about is boring. Iya kan? Kenapa? Kalau orang ngomong, lawan bicaranya itu start on his screen, on his smartphone, that is a sign that what you're saying is not interesting. Itu agak berlawanan dengan sunnah Nabi. Jadi diriwayatkan, saya ambil juga dari buku ini, Nabi Muhammad itu he got a gift, a ring, batu akik istilahnya dalam bahasa Jawa, Abyssinian ring that he loved so much, and that he start to play with his ring until when someone say something to him, talk to him, Prophet Muhammad got distracted a bit with his ring, and then he realized about that. He took off the ring, he throw it, because that is a distraction. Ya, Nabi Muhammad itu ketika diajak bicara, beliau bukan hanya memalingkan muka, tapi memalingkan muka sekaligus badan untuk menghormati orang yang diajak bicara. Surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surah ketiga dalam juz Amma itu kan cerita tentang Nabi Muhammad yang lagi berbicara dengan para pembesar Mekah. Beliau berharap pembesar Mekah itu masuk Islam. Kemudian datang seorang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum, mau menyapa Nabi, tapi Nabi terlalu fokus sama pembesar ini sehingga mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian dinasehati, bukan di rebuke, ditegur oleh Allah melalui surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Diceritakan Nabi berpaling muka, mementingkan pembesar Mekah, padahal Abdullah bin Maktum yang buta ini ketika datang dia lebih tulus ingin belajar kepada Nabi daripada para pembesar itu. Nah, yang semacam itu mindfulness. Jadi setiap aktivitas kita itu kalau bisa sadar dengan itu, dan itu bisa di-cultivate, dipupuk dengan banyak berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jadi sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu sadar diri kita sedang melakukan aktivitas mau tidur. Jadi tidak terdistraksi. Mau bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Saya sadar bangun tidur, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kemudian bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan perawakanku, baguskanlah pula akhlakku. Itu setiap aktivitas itu bermakna. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hafal ini, mau makan sudah dibaca. Nah, saya dulu itu waktu usia masih 20-an, sekarang sudah 30 ya. Kalau 30 itu mulai sadar kesehatan, makanya ngomongnya soal kesehatan. Atlet-atlet itu kan, dia mencapai puncaknya rata-rata apa? Usia 30. Begitu dia memasuki 30 dan 31-32 itu, kata Adirai, binaragawan Indonesia itu, muscle kita itu akan berkurang kuatannya 1% tiap tahun. Jadi performanya mulai menurun. Atlet sepak bola itu dia puncak karirnya usia 28, 29, 30 kan. Setelah itu dia mulai performanya menurun. Kecuali Cristiano Ronaldo mungkin. Anyway, nah saya dulu usia 20-an itu pernah ikut
forum lintas agama itu, yang forumnya diadakan dialog antara agama untuk agar memupuk kerukunan antarumat beragama antara Muslim dan Kristen. Terus kemudian ketika tiba waktu makan, kan ini campur ini, yang Muslim itu langsung pada makan begitu saja nggak berdoa, yang Kristen pada berdoa dulu. Tuhan Yesus Bapa di surga, berkatilah kami, berkatilah makanan kami, jadikanlah makanan ini sebagai sumber kekuatan dan kesehatan bagi kami. Baru kemudian makan. Jadi itu kan tindakan mindfulness untuk makan agar makanannya diberkati. Tapi yang Muslim langsung makan begitu saja. Saya sebagai Muslim juga malu itu. Kita kadang-kadang mengajarkan anak-anak, ayo nak, kalau mau makan berdoa dulu. Anaknya berdoa mau makan, bapaknya langsung makan begitu saja. Anaknya bilang, loh bapak nggak berdoa. Udah nanti ngelas itu. Udah tadi udah mati. Iya, difoto dulu, itu difoto lagi juga. Nah, itu maksudnya sebenarnya mengajarkan agar orang itu being present, being mindful of what we are doing. Often the times we do A, but our mind is thinking about B, C, D, etc. We are not really in the moment. Jadi tidak betul-betul menikmati yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, doa itu sebenarnya, doa itu mengajarkan agar kita lebih mindful dengan apa yang kita kerjakan. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, Engkau berkahi apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Berkahi pula hidup mereka, orang-orang yang sudah membawa maka ini hingga sampai kepada kami. Beras ini mungkin dicangkul oleh petani entah di mana. Kalau berasnya impor ya berarti petani dari Cina atau Thailand atau mana. Berkahi pula hidup mereka, bahagiakan hidup mereka. Ini kentang ini mungkin di cultivate, ditanam oleh mereka para petani yang boleh jadi hidupnya tidak beruntung, kami bahagiakan hidup mereka. Jadi kalau bisa begitu, itu kan doanya banyak sekali. Kita bisa mindful dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini, saya tidak boleh terlalu berpanjang lebar, sebab Nabi Muhammad juga tidak terlalu suka berbicara panjang-panjang. Beliau itu mengatakan, inna tula sholatir rajuli wa kisra khutbatihi ma inna min fiqhihi. Di antara tanda bahwa seseorang itu paham fikih, bahwa di antara tanda seorang paham fikih itu ketika dia khutbah Jumat, pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Nah, yang sering terjadi itu kadang-kadang kebalikan, panjang khutbahnya malah pendek sholatnya. Kalau ikut sunnah Nabi itu pendek khutbahnya, yang lebih panjang malah sholatnya. Jadi kalau sholatnya 10 menit, itu asumsinya bacanya surah Tabarok, rakaat pertama atau Al-Waqiah 10 menit. Khutbahnya 5 menit saja. Kan khutbah itu, jadi Nabi Muhammad itu disebutkan sebagai orang yang jawami'ul kalim. Kata-katanya padat, singkat tapi langsung kena. Singkat padat gitu apa? Khutbah itu kan hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ayat Quran, kasih tafsir ayat Al-Quran. Bila khawatir pendapat opini pribadi, ya menukil pendapat ulama tentang tafsir Quran itu, kemudian duduk. Terus khutbah kedua, hamdalah, sholawat, wasiat takwa, doa kepada muslim, selesai. Tidak perlu berpanjang itu. Nah, tanda bahwa seseorang itu paham fikih, pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Karena Nabi memerintahkan tidak berpanjang-panjang dalam ngasih ceramah, khawatir boring, khawatir nanti terus kemudian pada lihat HP. Anyway, tadi yang makan secukupnya itu nanti prakteknya setelah pulang dari pengajian ya. Nanti kalau praktek di sini terus tuan rumahnya kok nggak dimakan nih, wah, apa makanannya nggak enak. Itu nanti prakteknya setelah pulang dari pengajian. Baik, saya tutup sekian. Kalau mau ada yang didiskusikan, silakan. Jadi tidak ada kolesterol, maksudnya nggak ada stedita ini. Sebenarnya it's gluten free, tapi nggak
Iya, bye.